Selamat malam, hai saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan di dalam saat teduh kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah melalui Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, karena kami masih boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Besertalah dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan kita pada malam hari ini adalah di dalam kerangka menyambut tahun baru yang disertai dengan iman. Itu kita baca dari Pengkhotbah 1 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Dalam menyambut tahun baru sebetulnya tidak menjadi asing ya, bahwa kita sebagai manusia selalu berharap dengan hal-hal yang baru dan tentunya dan masa depan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi di pihak lain kalau kita melihat ramalan cuaca misalnya secara global akhir-akhir ini, suhu bumi yang makin panas, dan sering orang mengatakan, wah bumi ini sudah semakin tua ya, gempa di mana-mana, ada tsunami, ada segala macam bencana alam, dan itu kita melihatnya bahwa bumi sudah semakin rapuh. Lalu melihat bumi sudah semakin tua dan semakin rapuh, apakah masih ada harapan lagi bagi manusia untuk mau hidup lebih baik lagi? Dan sebagai manusia bermunculan nilai-nilai yang sifatnya pesimistik dan bahkan fatalistik, yang menganggap dunia ini sudah mau hancur. Lalu untuk apa lagi? Semua kan hanya sia-sia belaka. Tetapi walaupun demikian, masih banyak juga pihak-pihak dari anak manusia yang optimistik, yang menganggap dunia akan lebih baik lagi di masa depan. Sama seperti yang kita alami saat ini, COVID, pandemik yang secara global melanda seluruh umat manusia di bumi ini. Seolah kita jauh dari harapan, tapi kita percaya bahwa di balik itu tentunya ada rencana Tuhan yang indah. Alkitab sudah sejak ribuan tahun yang lalu menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang yang percaya? Walau apapun yang terjadi, baik bumi masih panjang umurnya atau sudah semakin pendek, kita sebagai orang beriman seharusnya tetap meresponi keselamatan yang Tuhan berikan pada kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mengingat umur kita sebagai manusia dan kemampuan kita yang serba terbatas, kita seharusnya bisa sadar bahwa Tuhan menciptakan kita di dunia ini bukan untuk kepentingan pribadi kita. Jadi seringkali hanya bertujuan bagaimana mengumpulkan harta di dunia dengan penuh keserakahan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah hidup demi kerajaan Allah. Semua yang Tuhan titipkan pada kita sifatnya hanya sementara. Yang kekal apakah itu? Hanya pekerjaan Allah saja yang bersifat kekal. Bila uang adalah tujuan hidup kita, maka nilai hidup kita itu sangat rendah di mata Tuhan. Karena itu kebahagiaan sejati bagi orang percaya adalah bukan diperoleh dengan berkat lahiriah sebanyak-banyaknya,
tetapi karena kita boleh mendapat anugerah Allah untuk dilibatkan dalam pekerjaan Allah yang bersifat kekal. Berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita semata-mata bukan diperoleh untuk kepentingan pribadi, keluarga kita, keturunan kita, tetapi semata-mata untuk dipersembahkan dan dipakai bagi pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka kebahagiaan sejati seperti ini tidak akan lenyap sepanjang masa. Marilah di tahun yang baru kita makin belajar komitmen untuk mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Baik itu mencakup waktu, pikiran, harta, tenaga, keluarga, tujuan hidup, dan seluruhnya. Karena inilah arti hidup dengan iman. Apakah itu? Yaitu menyerahkan hidup sepenuhnya di tangannya. Kita belajar tunduk dengan apapun yang menjadi kehendak Allah. Dan secara aktif kita mau berbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kesempatan itu tidak akan selama-lamanya kita miliki. Kita gunakan semua kesempatan yang diberikan Tuhan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Mampukan ya Tuhan dalam menyambut tahun yang baru, kami boleh melakukan refleksi agar hidup kami tidak sia-sia dan dapat memanfaatkan segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami, baik waktu, pikiran, apapun yang Engkau berikan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk kepentingan kami pribadi, keluarga ataupun keturunan kami, tetapi untuk kebaikan seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.